Yang difoto Dian Sandi itu sepengetahuan Pak Rifai itu apa? Yang difoto Dian Sandi dari ijazah asli? Saya lihat dari ijazah asli. Oke. Dari ijazah asli. Dari ijazah asli. Iya. Berarti kita meneliti dari foto Dian Sandi itu dari ijazah asli kan? Iya. Ya udah, betul, selesai udah. Ini penting nih. Jadi pertama perlu kita ketahui di semua kampus pun ijazah itu hanya dicetak sekali. Karena itu kalau ijazah hilang tidak mungkin dikeluarkan duplikat. Itu fakta ya. Nah, dicetak sekali ya. Sebelum diberikan ke Pak Jokowi, tentunya kampus harus memiliki filenya, yaitu apa? Difotokopi satu kali dan rupanya oleh UGM disimpan dalam kondisi terlipat. Makanya kalau kita lihat Pak Sigit pegangnya yang bergaris. Waktu kumpul reuninya satu angkatan itu, benar kan? Terlipat kan? Satu angkatan, ya udah. ada di atas terlipat juga. Jadi yang terlipat itu jelas itu file UGM terkait ijazah Pak Jokowi dan memang difotokopi saat sebelum diserahkan. Lalu kemudian jadi yang terlipat itu UGM clear satu ya. Lalu diserahkan ke Pak Jokowi ijazahnya. Oke. Waktu ikut pilkada, pilpres dan segala macam dikopi dari beliau, dikopi lalu dilegalisir. Yaitu dibagikanlah di Solo, di Jakarta ini udah ada semua nih ya. Jadi clear itu memang kopi dari yang di tangan beliau. Jadi kalau mau di-compare harusnya di-compare ke situ. Terlalu ada lagi satu fakta. Kalau menurut si siapa? Ada penjelasan Itu soal fotokopi. Enggak lah. Nanti bisa dilihat ya, bisa dicek ya. Pengerutannya itu apakah proporsional atau tidak kan nanti ada lapornya. Jelas ya. tidak proporsional. Sudah dilapor. Sudah saya lihat. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Nah, lalu ada lagi satu penampakan lagi yaitu muncul dari ijazah difoto oleh Dian Sandi. Masuklah muncul dan itu saya pastikan bukan scan, itu foto karena miring Pak. Ya, jadi sekarang ini yang muncul di luar ini satu ada yang fisik Pak Jokowi itu ada di Polda dan sempat ditunjukkan ya, disaksikan oleh sama-sama sekalipun waktu keluar beda pendapat, ada yang bilang lihat embos, ada yang enggak, tapi oke lah itu monggo ya. Lalu itu satu, lalu kedua ada yang fotokopi terlipat itu filenya UGM. Lalu ada yang di Dian Sandi yang kemudian dilanjutkan oleh penelitian teman-teman ya. Kalau buat saya bisa simpulkan di sini, ini soal tampilan. Bagaimana mungkin barang fotokopi dengan barang scan mau disamakan atau barang foto enggak lah. Kalau scan pasti color, kalau foto pasti color, kalau fotokopi pasti hitam putih, sama ya pasti beda ya. Dan yang satu menarik di sini adalah sampai hari ini tidak ada yang menyimpulkan ada perbedaan substansi loh. Oke. Ya, hanya perbedaan tampilan yes karena difotokopi, di scan dan asli. Substansi tidak berbeda. Namanya jadi gini, ijazahnya dikeluarkan oleh rektor UGM. Ya, ditandatangani juga oleh dekannya. Ada nama Pak Jokowinya, ada NIM-nya, ada dinyatakan lulusnya, ada NIM-nya. Itu semua substansinya nggak ada yang berbeda. Dimanapun nggak ada yang berbeda. Lain kalau mohon maaf kemarin misalnya 2005 atau 2010 dimunculkan ternyata loh ijazahnya dari Fakultas Ekonomi, titel Dr. Andes, itu baru problem. Jadi kalau buat saya sih temuan-temuan ini lebih kepada tampilan ya. Dan secara substansi buat saya nggak masalah. Apalagi mohon maaf ini semua sudah diuji oleh lapor 2 kali. Bahwa kita nggak percaya sama lapor itu soal lain ya, tapi sistem hukum Indonesia sejauh ini kita percayakan dan nanti para laboran yang terlibat akan turun di persidangan menyatakan di bawah sumpah. Teman-teman penasihat hukum boleh menguliti habis-habisan. Mereka menerangkan di bawah sumpah, kalau berbohong mereka juga akan mendapat konsekuensi. Pak Rifai. Mungkin sekilas itu teman saya. Yang difoto Dian Sandi itu sepengetahuan Pak Rifai itu apa? Yang difoto Dian Sandi dari ijazah asli? Saya lihat dari ijazah asli. Oke. Dari ijazah asli. Dari ijazah asli. Iya. Berarti kita meneliti dari foto Dian Sandi itu dari ijazah asli kan? Iya. Ya udah, betul, selesai udah. Ini penting nih. Jadi sebentar, saya Jadi apa yang diposting Dian Sandi adalah ijazah asli Pak Jokowi yang di-scan. Ya, ini pendapat saya ya, Oh, ini pendapat. Karena pertama saya melihat tampilannya sama. Nah, lalu pertanyaannya dan yang kami teliti adalah itu. Berarti tidak ada persoalan dengan itu. Udah selesai, case close. Yang jadi masalah adalah, yang ada masalah gini ya. Ada orang meneliti dari data sekunder, yaitu foto, fotokopi, scanning. Ada orang meneliti dari data primer, berlembar aslinya. Tentunya kan berbeda. Menguji sebuah kasihan dokumen, mau tidak mau metodologinya, mengukur ketebalan ijazah, jenis huruf, ketebalan tinta. Itu semua tidak mungkin bisa dilakukan tanpa melihat data primernya. Contoh, kita meneliti sebuah daun. Ya memang daunnya harus diteliti langsung. Nggak mungkin foto
foto daun, scan daun, bisa meneliti dan bisa menilai keaslian itu daun. Lebih kurang begitu. Jadi Mas Rifai, kalau buat saya ini metodologi yang berbeda. Satu aja. Dan yang jadi problem Bang, persoalannya adalah sudah sekunder. Yang jadi problem satu, berulang-ulang tiap hari Abang dan teman-teman menyatakan ini palsu, 1 miliar %, nusa kambangan Jokowi, bahkan tiap hari di media.